Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Ilham Andri Budi Utomo dan teman saya Aryani Puspitasari, Rius Marcella ingin memaparkan materi mengenai sengketa tata usaha negara. Sebelum kita memasuki dari inti materi yang kelompok kami bawakan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari sengketa tata usaha negara. Jadi, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang berada di pusat maupun di daerah. Sebagai akibatnya, dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Selanjutnya, kita harus mengenal mengenai dasar hukum peradilan tata usaha negara di Indonesia. Jadi, apa sih sebenarnya dasar hukum dari peradilan tata usaha negara di Indonesia? Jadi, dasar hukum dari peradilan tata usaha negara di Indonesia terdapat dua. Yang pertama, UU nomor 14 tahun 1970 Jungto UU nomor 35 tahun 1999 Jungto UU nomor 4 tahun 2004 Jungto UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, dasar hukum dari peradilan tata usaha negara di Indonesia yaitu UU nomor 5 tahun 1986 Jungto UU nomor 9 tahun 2004 Jungto UU nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara terdapat dua cara. Yang pertama yaitu upaya administratif dan yang kedua upaya peradilan. Yang pertama yaitu upaya administratif. Jadi, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata jika tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Dalam upaya administratif terdapat dua bentuk cara penyelesaiannya. Yang pertama dengan mengajukan keberatan dan yang kedua dengan mengajukan banding administratif. Alur peradilan sengketa tata usaha negara meliputi yang pertama gugatan. Gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan tempat kedudukan tergugat. Gugatan dapat diajukan dalam tenggat waktu selama 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang kedua, prosedur dimisal atau rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan dipimpin oleh Ketua Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar melalui suatu ketetapan. 3. Pemeriksaan persiapan. Dipimpin oleh seorang hakim untuk mempersiapkan gugatan yang kurang jelas. Penggugat diberi waktu selama 30 hari untuk mempersiapkan gugatannya. Apabila hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Yang keempat, pemeriksaan perkara. Pengadilan memeriksa dan memutuskan sengketa dengan 3 orang hakim dan dengan pemeriksaan acara biasa. Yang kelima, putusan hakim. Apabila terhadap putusan ini terdapat pihak yang belum puas, maka dapat mengajukan upaya banding, bahkan kasasi sampai tahap luar biasa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Yang terakhir adalah materi mengenai jenis-jenis putusan hakim tata usaha negara. Jadi, apa aja sih jenis-jenis putusan hakim tata usaha negara? Nah, jadi yang pertama adalah gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan berarti gugatan dikabulkan baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Yang kedua adalah gugatan ditolak. Gugatan ditolak terjadi apabila hakim menguatkan keputusan tata usaha negara dan penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya.
Yang ketiga adalah gugatan tidak diterima. Gugatan tidak diterima terjadi apabila penggugat tidak dapat memenuhi syarat material maupun syarat formil atau aturan terkait undang-undangan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gugatan gugur. Hal ini terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya tidak dapat menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.